namanya Lely, kelas 2 SMP, tinggal di desa Dampung Raya, Kalimantan Selatan. Ia harus memutuskan satu hal yang bukan soal cita-cita, tapi soal bisa atau tidaknya. Ia terus sekolah. Maunya di sini, tapi kan bilang mereka mau tutup. Kalau nenek mintanya tetap di sini gimana? Ya kalau nenek bilang tetap di sini, ya tetap di sini. Inginnya SMA-nya masih tetap di sini saja. Kan kasihan teman-temannya kalau nggak bisa keluar, kasihan. Butuh biaya, bayar kos, bayar sekolah. Satu-satunya SMA di desa Lely selama ini hanya menumpang di gedung SMP dan status itu terancam dicabut. Kalau benar-benar ditutup, Lely dan puluhan anak lain di desanya harus memilih berhenti sekolah atau menempuh lebih dari 30 km jalan berlumpur setiap hari. Nanti kita akan cari tahu bagaimana nasib sekolah ini. Tapi sebelum sampai ke Dampung Raya, ada satu desa lain yang ingin kami ajak Anda kunjungi lebih dulu. Desa yang kami datangi 2 tahun sebelumnya dengan jalan yang sama-sama membuat tim kami jatuh bangun di perjalanan. Dua tahun sebelum kami bertemu Lely, tim Indonesiaku lebih dulu menyusuri Dusun Jelau Belangiran di Kalimantan Barat. Kabupaten Landak sudah lama jadi salah satu kantong kemiskinan di provinsi ini. Padahal jaraknya hanya sekitar 62 km dari Pontianak, ibu kota provinsi. Masyarakat tepi sungai di Dusun Jelau Belangiran sebagian besar merupakan petani kelapa sawit yang pada kesehariannya pergi meladang. Namun kondisi penuh ironi yang dihadapi sehari-hari membuat mereka tak meraup pendapatan sepadan. Ikuti kami menelusuri kehidupan masyarakat di sini dan turut merasakan langsung bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Selamat datang di Indonesiaku. Jalan ini sudah masuk proyek pembangunan pemerintah provinsi sejak 2017. Tapi 8 tahun kemudian, kenyataannya masih seperti saat kami masuk ke lokasi ini. Jadi di tengah perjalanan ini tidak jarang ban motor yang saya naiki sering terhambat di tengah-tengah lumpur yang sangat tebal seperti ini. Harus dibantu dengan menapaki kaki ke tanah atau bahkan didorong oleh teman-teman yang sedang bersama saya ini menuju ke Dusun Jelau Belangiran. Yuk Mas! Perjalanan yang seharusnya hanya 30 menit hari itu terpaksa ditempuh dalam 2 jam penuh. Di sepanjang bekas perkebunan kayu mabang, Titin dan saudaranya menggali getah damar dengan tangan kosong. Ini adalah bahan baku kosmetik dan cat yang tersembunyi di akar pohon. Perusahaan pengolah kayu di sini tak mempekerjakan warga setempat. Jadi damar jadi satu-satunya celah pendapatan dari lahan ini. Ibu melakukan pekerjaan kayak gini udah jadi keseharian ibu atau gimana Bu? Tergantung enggak sih, kalau lihat cuaca juga. Kalau cuaca buruk ya nggak pergi. Tergantung ini juga nggak sih Bu kondisi pohon mabang ini
setiap harinya emang ada yang ditebang atau gimana, Bu? Emang udah ditebang sih. Emang udah ditebang. Jadi Ibu tahu nih tempat-tempat yang udah bekas tebang pohon kayu mabang, terus Ibu cari si damar ini. Emang nggak akan pernah habis gitu, Bu, damar di sini? Enggak, biasa kan ada yang ketinggalan di anu mabangnya nih. Itu enggak di anu orang, kali orang, biasa masih ada damarnya. Bu, kalau dijual ini damar berapa emangnya, Bu? 1 kilonya 3.300, kadang 3.200. 3.000 rupiah, Bu? Mabuk. Aduh. Dalam banget, Bu, ya? Iya, nggak apa-apa. Biasa sampai sini ya. Seharian penuh di bawah terik tanpa tempat berteduh, Titin dan saya berhasil mengumpulkan 3 karung getah damar. Upah yang ia dapat hari itu hanya Rp25.000. Cukup untuk nafkah keluarga hari itu saja. Juliana, perantau asal Jawa yang sudah 50 tahun tinggal di Jelau Belangiran, memilih menyadap karet ketimbang sawit. Hasilnya dititipkan ke anaknya yang bekerja di Pontianak. Ibu udah berapa lama ini ngambil getah karet gini? Oh, pokok sejak dari tahun 80. Bapak meninggal gitu, ibu sampai jam 1 malam terjun motong. Nggak malu-malu sama anak kampung, yang penting anakku sekolah. Kenapa Ibu nggak bertani sawit, Bu? Petani sawit nggak ada kan, dianjuran dulu. Penghasilan Ibu dari hasil mengambil getah karet ini, itu kira-kira berapa sih, Bu? Kalau dijual per kilonya itu berapa? Kalau jual kata dulu murah, baru Rp5.000 per kilo. Biasa kemampuan ibu 10 kilo sepagi gitu. Cukup, Bu, untuk menghidupi biaya selama Ibu dan anak-anak dari penghasilan ngambil getah karet ini? Secukup-cukupnya, ya itulah kita tambahan. Kondisinya kan di kampung Ibu sampai saat ini pun belum masuk listrik ya, Bu, ya? Belum. Nah ini ya. Ibu ya, ada harapan Ibu nggak sih, Bu? Boleh. Mudah-mudahan lah, kirimlah ke desa-desa yang gini supaya ibu itu bisa akhir ayat yang dipanggil nanti bisa melihat cerah dunia. Selain krisis air bersih, Jelau Belangiran belum pernah merasakan listrik sejak Indonesia merdeka. Kabelnya terputus tepat di jalan yang menghubungkan dusun ini dengan dusun tetangga. Harapan ibu mudah-mudahan cucu-cucunya nanti bisa udah nyala itu, ada listriknya, bisa ibu dipanggil dalam bulan puasa, ya senanglah hati meninggal dunia gitu. Satu-satunya bangunan sekolah di Jelau Belangiran ini tampak sepi. Koridor kelas kosong, sementara anak-anak disuruh ramai bermain di pemukiman. Anel kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kenapa nggak datang ke sekolah? Guru jarang masuk. Kenapa Pak Guru jarang masuk? Karena jauh. Jauh. Pak Guru jauh datang ke sekolahnya Anel. Emang Pak Gurunya Anel datang dari mana untuk ngajar di sini? Dari Pontianak. Ada berapa guru yang ngajar di sekolah Anel? 3. Ada 3. Semuanya datang dari jauh. Anel kepengen gak sih ada guru yang emang rutin mengajar Anel setiap hari di sekolah gitu? Kepengennya seperti itu. Padahal 60% warga Jelau Belangiran adalah anak-anak yang berhak mendapat pendidikan layak. Siang tak ada guru, malam hari mereka tetap belajar gelap-gelapan tanpa listrik.
2 jam dari Dusun Merau, kami tiba di Dusun Guntem Bawang, wilayah perbatasan yang punya cerita ekonomi tak kalah unik. Musim kemarau di sini justru jadi musim panen terong asam, komoditas yang dijual bukan ke pasar Indonesia, tapi langsung ke pusat ekonomi Sarawak di Kuching, Malaysia. Bu, ini jadi sekilonya berapa sih Bu kalau dijual? Sekarang udah murah, udah turun harganya. Sekitar berapa Bu? Sekarang udah 5, 6. 5.000 rupiah Bu, 1 kilo, 5 ringgit. Tiap harinya Bu, ada buah yang bisa dipetik atau bagaimana? Kalau udah matang kayak gini, memang dipetik, dijual ke sepit sana. Kalau dia belum matang, kita nak dipetik. Artinya dia musiman juga ya Bu ya, nggak setiap saat ada buah. Untuk menjual hasil bumi ini, warga Guntem Bawang hanya perlu berjalan kaki melewati patok batas negara. Toleransi turun-temurun antara 2 desa yang dulunya satu keluarga besar sebelum pergeseran patok memisahkan mereka jadi 2 kewarganegaraan. Taruh 100. Pak Ika udah berapa lama nih berjualan di sini? Ini sudah lebih 10 tahun sudah. Sudah lama ya? Sudah lama. Oke, kalau boleh tahu emang dulunya Bapak orang Suruteng Bawang juga ya? Emak saya dari sana kawin sini. Itu. Macam itu. Oh, nah terus kalau sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja. Nah, 5 ringgit saja sebab ini rupiah susah sedikit mau tukar. Kucing sana. Banyak warga juga dari Guntem Bawang yang belanja ke sini, Pak. Ramai juga sebab mereka memang dekat dengan sini. Kalau pergi Endekong sana kan dia jauh lagi. Kalau pergi sini memang biasalah dekat. 2 jam didorong di lumpur demi 30 menit perjalanan. Itulah Jelau Belangiran. 2 tahun sebelum kami berangkat lagi ke Kalimantan, kali ini ke ujung selatan Pulau Borneo, tempat Leli dan neneknya menanti kabar tentang sekolahnya. Sebentar lagi, perjalanan menuju Dambung Raya 2 tahun setelah kunjungan pertama kami. Dan ternyata jalannya membuat kami jatuh, benar-benar jatuh di tengah lumpur. Kembali berpijak di Pulau Borneo usai 2 tahun berselang. Desa Dambung Raya, sekitar 30 km dari pusat kecamatan Bintang Ara, sudah lama jadi wilayah terisolir di Kabupaten Tabalong. Pertanyaannya, setelah 2 tahun, adakah yang berubah? Gak ada jalanan pilihan lain. Jadi ya dinikmati lah seperti ini. Lahir sudah seperti ini jalannya. Dari sebelum Bang Subari lahir jalannya kayak gini? Iya, kayak gini terus. Bang Subari sekarang umurnya berapa emang? Udah 29 tahun. Waktu saya kesini sekitar 2 tahun lalu memang banyak lumpur ya? Iya, memang dari dulu memang lumpur kayak gini terus. Emangnya nggak pernah ada yang ini Bang warga sini mengajukan gitu? Buat perbaikan jalan? Untuk mengajukan sudah sering. Seringan, cuman belum ada respon dari pemerintah kabupaten, kemungkinan ada yang diperbaiki daerah lain.
Setelah 15 km, ada sedikit perubahan, sepotong jalan yang kini sudah dicor. Ternyata nggak semua titik masih sama, ada yang sudah berubah walaupun hanya sebagian kecil. Ini yang kami lewati, jalannya sudah dicor. Waktu dulu lewat sini sampai ada insiden mobil terpleset, tapi sekarang sudah seperti ini. Tapi ruas jalan cor itu ternyata sangat pendek. Setelahnya, kami kembali berjibaku dengan kubangan dan tanah merah. Sampai akhirnya, motor yang saya tumpangi ikut tergelincir. Halo Ibu, ya Ibu maaf dengan Ibu siapa? Ibu Hermina. Bu Hermina. Ibu ini dari mana mau kemana? Dari Meho mau pulang, tapi rumah bertempat di Kalahang. Oh gitu. Desa Kalahang. Di Desa Kalahang, Iya, di dekat RT 3. kecamatan. Jauh lagi sana, Desa Wayau. Oke, Ibu dalam rangka apa Ibu datang ke dalam? Oh, saya kan guru, jadi kan ngajar SD. Ngajar situ guru kan? Ibu mau ngajar? Iya, ngajar dari Kalahang ke Meho. Ibu bawa motor sendiri Iya, ini? motor ini. Ini? Sama bapak tadi. Oh, gimana Ibu menempuh perjalanan seperti ini Bu? Sebenarnya kalau mau naik ya inilah sudah. Nggak ada jalanan pilihan lain. Jadi ya dinikmati lah seperti ini. Ibu hati-hati, Ya, sama-sama hati-hati di jalan ya. Kami ke arah Dambung ke sana. Selamat jalan Ibu pulang. menikmati Iya. seperti ini. Iya, mari Pak, Bu, mari. Seorang guru menembus lumpur sendirian demi mengajar anak-anak di desa tetangga. Setelah 5 jam perjalanan, barulah jembatan gantung di kejauhan menandakan Dambung Raya sudah dekat. Akhir tahun 2022 jadi kali pertama saya bertemu Bu Sarimah, lansia Dayak Lawangan yang lihai membuat kerajinan rotan. Kini masa panen padi membuatnya dan hampir seluruh warga Dambung Raya turun ke sawah secara gotong royong tanpa upah demi persediaan pangan bersama.